Pernahkah kalian mengayuh sepeda pada jalanan yang menanjak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Video ini merupakan lanjutan dari materi di video saya sebelumnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang GLB dan GLBB. Apa sih GLB dan GLBB itu? GLB merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB merupakan singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLB itu merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dalam selang waktu tertentu. Maksudnya di sini adalah benda itu akan menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Lihat ilustrasi berikut ini. Misalkan jika ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi ilustrasinya seperti ini. Coba kalian perhatikan. Artinya setiap 1 detik, maka mobilnya bergerak sejauh 10 meter. Jadi, di detik pertama, mobil bergerak 10 meter. Kemudian, di detik kedua, bergerak sejauh 20 meter, sampai dengan seterusnya. Nah, pada GLB ini, karena kecepatannya itu adalah konstan, maka tidak ada percepatan, sehingga A itu adalah sama dengan 0. Nah, kemudian, ini adalah grafik GLB. Yang A, grafik kecepatan terhadap waktu. Bisa dilihat di sana bahwa kecepatan pada GLB adalah konstan. Kemudian yang B, grafik jarak terhadap waktu. Misalnya pada mobil tadi ya, pada detik 1 dengan kecepatan 10 meter per sekon, melaju dengan jarak 10 meter. Pada detik kedua dengan kecepatan yang sama, melaju pada jarak 20 meter, dan seterusnya. Kemudian yang C, grafik percepatan terhadap waktu. Karena pada GLB itu percepatannya tidak ada, atau A sama dengan 0, maka grafiknya seperti ini ya. Secara matematis, rumus GLB itu seperti ini. S sama dengan V kali T. Sedangkan persamaan GLB untuk benda yang sudah bergerak sejak awal pengamatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan S0 plus V kali T. Dengan keterangan S itu adalah jarak tempuh dengan satuan meter. Kemudian T itu adalah waktu tempuh dengan satuan sekon atau detik. Sedangkan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kemudian S0 itu adalah jarak awal dengan satuan meter. Selanjutnya adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu ya, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kalian mengayuh sepeda di jalanan yang menanjak? Ya, betul. Kecepatan gerak sepeda akan melambat. Karena di jalan menanjak, sepeda akan semakin berat untuk dikayuh. Berbeda ketika kalian melewati jalanan yang menurun. Gerak sepeda akan semakin cepat. Nah, hal ini ada kaitannya dengan GLBB. Jadi, GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan. Kecepatannya atau V-nya adalah sama dengan berubah secara beraturan, karena benda mengalami percepatan dan juga perlambatan yang tetap, atau konstan.
sehingga A sama dengan konstan. Contohnya pada sepeda yang tadi ya, kalau di jalanan yang menanjak, maka mengalami perlambatan. Kalau di jalanan yang menurun, akan mengalami percepatan. Namun kenyataannya ketika kita mengayuh sepeda, kita tidak mengalami percepatan dan perlambatan yang konstan. Kira-kira karena apa ya? Ya, betul sekali. Karena kita akan terasa sulit mengendalikan percepatan yang stabil ketika kita mengayuh sepeda. Oke, baik. Jadi contoh nyatanya ketika kita melempar sebuah benda ke atas secara vertikal. Ketika dilempar ke atas, maka benda akan mengalami yang namanya perlambatan. Kemudian ketika benda jatuh, benda akan mengalami yang namanya percepatan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, coba kalian lihat ilustrasi berikut ini. Nah, di situ ada mobil yang bergerak secara GLBB ya. Dipercepat setiap detiknya. Kecepatan mobil itu akan bertambah 5 meter per sekon. Jadi, kalian bisa lihat di detik pertama. Mobil melaju dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian, detik kedua bertambah lagi 5 meter per sekon. Jadi 10 meter per sekon. Dan di detik ketiga bertambah lagi 5 meter per sekon. Dan seterusnya. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Kemudian ini adalah grafik GLBB. Yang A, grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk benda yang mengalami percepatan, jadi grafiknya itu naik seperti ini. Sedangkan untuk benda yang mengalami perlambatan, grafiknya itu turun. Gambarnya seperti ini. Nah, kemudian untuk jarak terhadap waktu, untuk benda yang dipercepat, nilainya adalah positif, sehingga kurvanya terbuka ke atas. Nah, kemudian untuk benda yang diperlambat, nilainya adalah negatif, sehingga kurvanya terbuka ke bawah. Nah, yang terakhir adalah grafik percepatan terhadap waktu. Karena A adalah konstan, sehingga grafiknya seperti ini ya. Kemudian, secara matematis, rumus GLBB adalah sebagai berikut. V sama dengan V0 plus minus A kali T. Plus minus di sini menunjukkan benda dipercepat atau diperlambat. Kemudian S sama dengan V0T plus minus setengah A kali T kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kali S. Dengan keterangan A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Kemudian S adalah jarak, satuannya adalah meter. Sedangkan V0 adalah kecepatan awal, dengan satuan meter per sekon. Kemudian Vt atau V itu adalah kecepatan saat waktu tertentu, dengan satuan meter per sekon. Oke, lanjut saja ke contoh soal ya. Doni melewati lintasan jalan dengan menaiki sepeda seperti gambar berikut. Kemudian, grafik kecepatan terhadap waktu di bawah ini yang melukiskan gerakan sepeda dengan benar adalah... Oke, kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama adalah Doni melewati jalan yang menurun. Jadi, dia akan dipercepat. Kalau dipercepat, berarti grafiknya naik. Kemudian, Doni melewati jalan datar. Kalau jalan datar, berarti dia mengalami GLB ya. Grafiknya lurus. Nah, selanjutnya, Doni melewati jalan yang menanjak. Kalau menanjak, berarti mengalami yang namanya perlambatan. Kalau perlambatan, grafiknya itu turun. Kemudian yang terakhir, Doni melewati jalanan yang menurun lagi ya. Jadi grafiknya naik. Sehingga jawabannya adalah D. Contoh soal yang kedua. Perhatikan grafik pergerakan suatu benda berikut. Nah, itu ada grafik V terhadap T. Nilai percepatan yang dialami benda pada lintasan M ke N adalah berapa? Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Di gambar bisa kita lihat V0 adalah sama dengan 4 meter per sekon. Ini di titik M ya.
Kemudian V atau VT ini sama ya. Di titik M itu nilainya adalah 13 meter per sekon. Nah, kemudian waktu atau T. Waktu dari M ke N. Waktu dari M-nya itu adalah 8, dari N-nya adalah 16. Sehingga 16 sekon dikurangi 8 sekon. Ketemu di sini adalah T-nya 8 sekon. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah percepatan atau A sama dengan berapa. Nah, tinggal kita masukin saja ke rumusnya. V0, V atau VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, ini rumusnya ya. Coba kita lihat tadi. Di sini V-nya sudah ada, yaitu 13 meter per sekon. Kita masukkan di sini. 13 meter per sekon. Kemudian V0-nya di sini adalah 4 meter per sekon. Masukkan di sini. 4 meter per sekon. Kemudian yang dicari adalah A-nya. T-nya kita masukkan di sini adalah 8 meter per sekon. Maaf, 8 sekon ya. Kemudian baru kita jumlahkan 13 meter per sekon dikurangi 4 meter per sekon sama dengan 8A sekon. 9 meter per sekon, 8A sekon. Sehingga A sama dengan 9 meter per sekon dibagi 8 sekon. A sama dengan sehingga A adalah sama dengan 1,125 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang giliran kalian ya. Kerjakan 3 soal tersebut. Oke, sampai di sini video kali ini. Kita lanjut di video saya selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.